belajar mitologi, sejarah, dan budaya di Nusantara. Sabil dan Mbah Gunung berdiskusi mengenai megatrust yang akhir-akhir ini marak diperbincangkan. Topik ini menarik karena Mbah Gunung juga akan buka suara mengenai pengalaman mistisnya melihat gambaran megatrust mendatang. Ya, jadi kita ngobrol-ngobrol santai aja nih Mbak tentang sekarang ini kan kita lagi marak-maraknya dengar berita tentang megatrust ya Mbak ya. Megatrust itu kan isunya akan membuat bencana di Indonesia karena Indonesia merupakan salah satu tempat yang mungkin titik temu ya Mbak ya. Mungkin Mbah Gunung juga pernah mendengar istilah Ring of Fire gitu. Nah itu kan mungkin nanti akan saling berhubungan satu sama lain. Apalagi Indonesia itu adalah negara kepulauan ya Mbak ya. Jadi mungkin apabila ada gerakan sedikit bisa membuat gerakan yang lainnya juga. Mungkin seperti itu Mbak. Oh iya. Oke Kak Sabil ya. Jadi memang saat ini itu kan baru ramai dibicarakan tentang akan adanya megatrust ya. Bahkan itu sudah diberitakan atau digaungkan oleh BMKG ya, tentang masalah itu. Jadi untuk megatrust ini memang di Indonesia itu kan memang dilalui beberapa lempeng. Jadi ini Indonesia ini terlalu riskan sekali untuk masalah megatrust. Misalnya seperti ini Kak Sabi, Indonesia itu kan dilalui lempeng Indo-Australia, terus lempeng Eurasia, terus lempeng Pasifik, dan lempeng laut Filipina. Jadi yang dimaksud dengan megatrust itu kan nanti itu gempa tektonik yang besar yang bisa membuat bencana yang besar pula. Makanya untuk BMKG ini memberikan sinyal-sinyal agar negara Indonesia ini waspada. Jadi kita mengucapkan banyak terima kasih juga ya, karena ini kan mereka itu dari BMKG itu bicara tentang masalah data. Jadi data itu megatrust ini pernah terjadi. Jadi ini ada rekapannya tahun berapa dan sebagainya. Dan untuk saat ini kan mendekati gitu. Jadi untuk warga atau rakyat Indonesia itu diminta untuk waspada. Nah ini antara kemungkinan terjadi dan tidak terjadi itu kan wallahu a'lam ya. Nanti keputusannya di Gusti Allah ya itu nanti. Apa sih megatrust itu? Apa langkah yang harus kita siapkan untuk menghadapi megatrust? Ya oke Kak Sabil, jadi megatrust itu sendiri itu kan adanya pergerakan lempeng itu yang ada di dasar bumi itu kan bergerak dan terjadi tabrakan atau gesekan itu. Nah gesekan ini kan energinya luar biasa. Jadi 32.000 kali ledakan bom Hiroshima. Waduh. Dan kita bisa membayangkan betapa kuatnya. Jadi di tahun 2008 itu sebelum tahun 2008 negara Indonesia ini masih menggunakan skala Richter. Tapi setelah 2008 itu menggunakan ukurannya pakai magnitudo. Jadi ya kenapa kok pakai ukuran magnitudo itu lebih detail dan lebih akurat. Menurut infonya seperti itu. Jadi untuk apa yang diwartakan oleh BMKG itu ya itu harus kita sikapi dengan positif ya. Memang kita perlu waspada jika itu nanti terjadi ada sinyal-sinyal yang harus dimengerti dulu oleh bangsa ini. Jadi jangan sampai nanti rakyat
ini kena bencana disalahkan ini itu dan sebagainya. Jadi BMKG ini kan akan memberikan tingkat kewaspadaan yang lebih tinggi bagaimana menyikapi nanti kalau ini terjadi kan gitu loh Kak Sofi. Jadi mungkin ada sirine tanda bahaya atau dengan alat-alat yang lebih canggih atau menyikapi caranya nanti biar bencana ini bisa ditanggulangi atau bisa diundur atau bisa dideteksi lebih awal. Tapi semua itu kita kembali ke prediksi Kak Sabli ya, bahwa bencana ini kan untuk megatrust ini nggak bisa diprediksi. Ya. Kita cuma bisa misalnya membaca data itu tadi, data dari per berapa tahun sekali itu pernah terjadi. Jadi trennya itu sudah ketahuan. Dan ini kan makanya dari pihak pemerintah ini sudah mempersiapkan diri bagaimana caranya nanti biar kalau misalkan terjadi itu korbannya tidak terlalu banyak. Itu dan sebagainya. Ya, jadi bisa diminimalisir. Jadi kalau kita berharapkan ini tidak terjadi, tapi semua keputusan di tangan Allah SWT. Jadi mari mungkin kita bersama-sama berdoa ya Mbak ya untuk kebaikan dari ya keadaan Indonesia ini sendiri. Begitu Pak. Saatnya kita mendengarkan pengalaman Mbah Gunung ketika diajak leluhur melihat gambaran megatrust mendatang. Jadi memang ada beberapa sinyal ya. Sebenarnya ini sudah lama Kak Sandi saya dapat ya. Saya dapat dulu dari 2010. Tahun 2010 itu saya sudah mendapatkan ini apa ya, gambar-gambar dari megatrust ini. Jadi sebenarnya ini kisah ini rahasia sebenarnya ya. Jadi rahasianya itu adanya rasa takut gitu rasa ini. Dulu itu sebenarnya ingin saya sampaikan di sejak tahun dulu gitu, tahun 2010, tapi menimbang-nimbang karena tahun 2006 itu kan juga pernah kena gempa itu, gempa tektonik itu. Korbannya begitu banyak. Terus 2010 saya dapat berita lagi seperti ini, seperti itu. Jadi mau mengatakan takutnya itu nanti kalau membuat resah warga, terus nanti dikira cerita bohong dan sebagainya. Karena memang yang saya dapat ini sumber datanya itu kalau secara fisik ya nggak ada gitu. Jadi hanya dari lagu aja kan. Jadi karena ini dari BMKG atau dari masyarakat luas itu sudah bercerita banyak tentang sumber ini sumber itu. Jadi saya ini juga bercerita gitu. Oke, baik gitu ya. Berarti memang selama ini tuh Mbak Gunung masih membungkam ya Mbak ya, istilahnya apa yang Mbak Gunung lihat, gambaran apa itu yang mungkin Mbak Gunung pun baru tahu jawabannya sekarang ini ya Mbak ya, ketika megatrust itu sedang diperbincangkan gitu. Ya sebenarnya tidak juga rasa jadi megatrust itu sudah saya mulai lama ya, karena itu adalah masuk kategori ilmu alam ya. Ilmu alam itu jadi kejadian-kejadian alam dan sebagainya, tentang gempa vulkanik, gempa tektonik, megatrust itu. Jadi megatrust itu kan bahasanya baru kenal memang ya. Tapi untuk bencana yang besar itu sudah terjadi ya, sudah sejak lama dulu ya. Kita sering baca buku bahwa ini pernah terjadi di sini. Ya karena dari Aceh pernah terjadi tsunami, terus Jogja, terus daerah mana itu Sulawesi ya. Jadi kita kan terus cari literasi ya. Dari literasi itu di buku-buku mendibat itu yang pernah terjadi tsunami ya, ternyata seperti Filipina, Jepang, Taiwan, Rusia, terus Kepulauan Pasifik itu ternyata juga sudah pernah mengalami. Di Hawaii juga itu di tahun 1950-an itu pernah terjadi. Di Rusia itu sudah sekali terjadi. Waduh. Jadi memang kita harus banyak belajar juga kan. Terus ini
untuk cerita yang apa tadi yang ditanyakan. Oh iya, jadi mungkin kita pengen mendengar nih Mbah, gambaran apa sih yang pernah Mbah Gunung dapatkan ketika melihat masa depan yang mengenai Megatrust ini Mbah. Oh, ya jadi baik. Jadi ini insya Allah ini nggak lupa ya. Jadi memang ini sudah lama ya, dari tahun 2010. Jadi ceritanya itu ada tiga apa ya namanya, fase. Ada 3 fase Kak Sapi. Jadi pada waktu itu sekitar bulan Oktober ini ya, tahun 2010 itu, tanggalnya agak lupa saya, cuman waktu itu pas di dalam kamar itu, di rumah itu, jadi itu memang posisi saya belum tidur Kak Sapi. Itu didatangi oleh kakek itu mengajak saya untuk ayo melu sedilo, ayo ikut sebentar. Nah, saya kan belum pamitan sama keluarga dan sebagainya. Biasanya kan kalau saya diajak itu saya pamitan. Sedilo ya, ternyata tiba-tiba saya digandeng itu ternyata sudah ada di suatu tempat satu. Dan tempatnya itu nggak jauh dari rumah, itu di atas gunung sebelah. Jadi di sebelah rumah saya itu kan naik itu ada gunung namanya Gunung Budak. Nah di Gunung Budak itu kita bincang-bincang, ada apa toh yang saya kan gitu, kok ngajak saya ke sini gitu. Bahasa Indonesia itu seperti ini, saya itu mau ngomong di Mukabar gitu. Dan saya itu punya barang yang nanti mau saya pinjamkan ke dirimu kan gitu, bahasa Indonesia seperti itu. Nah, kabar apa yang saya begitu. Terus yang itu mengambil sesuatu dari saku bajunya, diambil kan. Dalam genggaman itu ada kayak batu yang warnanya coklat, coraknya itu kayak telur gemak gitu. Telur gemak itu ya coraknya gitu. Iya, corak hitam putih gitu ya Mbak. Itu besarnya ya satu genggam tangan saya enggak, itu memang besar, enggak kecil. Jadi kalau saya genggam ini ya pas ketutup, bisa ketutup gitu. Ya, nah ini saya disuruh apa ini yang saya kan coba lihatlah utara sana gitu. Lihatlah utara sana. Saya kan bingung ini dulu ya sudah tak lihat ke utara, ya pakai batu itu katanya itu. Oh pakai batu, dan saya kan lihat batunya itu kan agak antok gitu. Terus coba kok dulu aku batu kui, coba kamu lihat dengan batu itu gunung Merapi itu kan. Kita batu kok disuruh untuk melihat gunung sana gitu. Akhirnya seperti kayak keteropong gitu. Ternyata saya lihat ternyata batu itu ada lubangnya kecil kan. Ada lubang itu cuma sejarum atau sebenarnya gitu. Ada lubang kecil segini masa untuk melihat saya kan gitu kan. Nah akhirnya ayo lihat itu gunung itu utara itu. Ya kayak dia kan saya lihat pakai batu. Ternyata saya lihat teropong itu pakai batu, ternyata tapi yang lubangnya kecil itu ternyata gunung yang itu seperti dalam rengkuan batu itu. Jadi terlihat jelas sekali itu. Ya, terlihat jelas sekali. Dan waktu itu saya lihat gunung itu terus dua gitu kan. Terus saya pas gitu. Yang kok gunung Merapinya meletus kan. Yang bilang gitu. Nah, dilihat yang benar kan gitu.
Dia yang meletus, ayo digerok lagi, dilihat lagi kan. Terus saya lihat lagi, meletus lagi, duer gitu kan. Loh, yang meletus rumah ini hubungi saya kan gitu. Nah, gue yang duduk sing tenangan gitu kan. Juga kucikan ya, jangan guruan gitu kan. Masih, ayo duduk di sana ya kan. Saya lihat lagi, meletus lagi duer, dan letusan yang ketiga itu Rasabil. Itu Gunung Merapi itu hilang separuh, hilang separuh. Terus yang gunungnya duduk bener, saya ini garek separuh. Terus batu itu diambil sama ayam. Jadi batu ini juga nanti simpan lagi sama ayam. Sebenarnya gue sesuk bakal ke Katia. Itu nanti bakal akan terjadi kan itu. Wah, kok yang berikan tuh yang saya kan gitu ya. Wis aku marane ditahu mau dia sakit. Akhirnya saya ditekuk lagi dan tiba-tiba di kamar lagi ya. Nah, dari itu terus saya bingung, saya nggak bisa tidur lagi, nggak bisa tidur. Terus akhirnya tidurnya itu dulu, lupa lah gitu. Nah, session yang kedua itu beda hari, selang 3 hari nggak sakit. Selang 3 hari itu saya sudah belum tidur itu. Jadi baru dari tempat bapak ibu itu, dari tempat bapak ibu itu sekitar jam 10 malam itu pulang itu cuci tangan, cuci kaki, yes, di dalam kamar. Nah, istri sudah tidur, sudah tidur, tapi lihat saya kalau udah pulang. Terus tiba-tiba ada yang lagi, tapi ini yang berbeda, yang tidak seperti yang pertama kan. Ya, kalau yang pertama kali tadi kan pakai baju hitam, pakai celana hitam, pakai apa itu kalau orang Jawa itu belangkonnya itu dipakai dikit gitu. Itu kalau yang kedua ini pakai serba putih, pakai apa ya, pakaiannya putih kayak ulama gitu, ulama. Nah, ternyata itu ada lagunya yang lawu kan. Rayu melu aku itu mau berita penting banget kan gitu. Waduh, yang saya besok aja sekarang gitu. Orang kudu saiki kan, harus sekarang gitu. Akhirnya tiba-tiba diajak lagi, diajak. Saya itu seperti di suatu tengah jalan gitu. Tengah jalan aspal gitu, aspalnya yang gak lebar itu. Wah, gimana ini saya? Wis ya, udah ya kamu diam di sini, tunggu sebentar. Yang bilang gitu kan, saya kan nunggu sebentar. Kamu nelfon, saya suruh ngapain gitu. Nah, di jalan itu di tengah saya, berdiri di tengah dan nggak ngapa-ngapain. Jalan itu seperti sepi aja, sepi aja, nggak ada orang lewat, nggak ada. Cuma di daerah situ dekat ada kayak perkampungan. Nah, tiba-tiba itu kan ada guncangan hebat. Guncangan hebat yang luar biasa. Nah, karena kan saya masih ingat betul tahun 2006 itu gempa Bantul, hebatnya getarannya seperti apa. Nah, itu lebih hebat lagi. Nah, saya sampai mau lari jatuh, bangun jatuh gitu. Dan akhirnya saya kan tiarap di atas ini apa, aspal gitu kan, sampai tangan saya rasa gitu. Nah, yang udah kamu itu ngapain gitu?
wah ini gempa berbuang ini. Oh tidak, kamu itu kan sudah saya beritahu, agaknya kabar penting. Pernah dewi kamu kok, terus rasa bingung. Kau kira kenal ini gitu, tak kenal penjagaan itu, ngomong tak ngerti sih. Bahasanya seperti tak beritahu dulu. Nah, terus yang itu kan mereka, terus saya itu berdiri dekat yang itu. Jadi putaran gempa itu. Nah, saya seperti sama yang itu juga nggak terkena goncangan. Cuma waduh dia mungkin gempa luar biasa dari itu. Nah, seperti ini kurangnya berapa? Jadi sama dengan 10. Nah terus dia nanti kan, yes, mau pasrah harus jauh dari yang itu jangan. Nah waktu itu yang saya ingat ya Kak Sabi, waktu itu kejadiannya itu sekitar ini agak redup malam itu, jadi sekitar antara jam 6 sampai jam 8 malam. Dan waktu itu keadaannya hujan, tapi hujannya nggak deras. Sering kayak gitu ya. Jadi saya itu terus sama yang diperlihatkan ke penduduk itu, ke rumah-rumah itu. Jadi sebelum kejadian itu ada yang banyak nonton TV, ada yang baru belajar, ada yang baru masak, dan banyak yang kegiatannya itu di rumah. Dan saya kan kejadian seperti itu nanti banyak korban. Yo kembali lagi yang bilang nanti pasar terus bangun pintu foto gitu kan. Ya. Nah diajak jalan lagi ke sebuah pertigaan. Pertigaan itu sepertinya saya ingat betul masih di daerah Bantul. Itu ya apa ini kok airnya dari selatan berbuih jalan gitu, terus kemana baik. Nah, ternyata itu air laut yang kira-kira itu sendiri yang bawah betis saya. Wah ini berarti ada air laut naik, ada tsunami kan. Terus diajak lagi di situ banyak orang apa itu pada bertengkar terus saling membunuh. Jadi karena rentetan dari gempa tadi, jadi orangnya itu tidak sedikit. Jadi di kampung itu yang dikerjakan itu tadinya padat, orangnya itu tidak sedikit. Jadi mungkin yang daerah lain juga tidak sedikit. Saya tidak tahu itu. Jadi cuma kayak biarkan sampel gitu. Di supaya orang yang saling membunuh. Jadi waktu itu cari makan itu susah. Jadi mungkin banyak petani atau pedagang yang kena bencana, saya juga tak tahu. Artinya mereka stres, ada yang banyak menangis, ada orang yang gila. Jadi diperlihatkan situasinya dulu Pak. Terus kan, ya terus yang aku di jalan ini, saya takut ya. Aku merasa seperti kita ini berita ini seperti itu ya. Lalu hari baru dibalik ke baik, saya udah paham ya wis ngerti, saya dibalik. Dan itu posisinya saya masih berdiri di dekat ini, di kamar itu berdiri masih di dekat tempat tidur. Jadi belum beranjak kan dari situ sepertinya. Jadi yang posisinya nggak tidur gitu. Jadi berdiri. Nah, itu ditanya istri, ngokok ngadeg, ngomong terus gitu. Orang ngokok jangan bilang gitu. Saya belum berani bercerita. Terus yang ketiga Kak Sapi, jadi ini kayak ada rentetan gitu.
gambar yang ketiga itu pas apa ya, jadi selangnya itu ya sekitar 1 mingguan dari jarak yang kedua tadi. Jadi diajak lagi sama yang itu yang pakai baju putih, ayo main aku, nah yang minta lagi jangan gitu, mesti mau kabar sih ini jangan gitu saya. Jadi sudah nggak ada menawar lagi, belum mau atau tidak, langsung dipegang aja tangan saya itu asapnya, pegang. Tiba-tiba ada di dekat sungai yang sangat besar. Ternyata saya ingat kalau di alam nyata itu, alam nyata biasa dulu saya itu pernah ke situ ya, jadi nggak sering pernah ke situ. Jadi daerah itu dekat orang mencari pasir, pertambangan pasir. Ya kok ada sana sih. Nah, ternyata di situ tuh diperlihatkan dari arah barat ada dua gunung. Nah, kayak apa tuh ini? Kok gunung-gunung kayak putih-putih kayak. Nah, itu belum sampai, itu masih agak jauh. Itu sungai yang besar tadi lah tadi, yang saya sudah dekat itu. Di situ kan ada orang yang sedang menonton, ada yang mencuci. Itu situasinya pagi. Itu sekitar masih jam berapa ya? Ya jam 7 atau jam 8, jam 9. Jadi ada yang baru mencuci, ada yang ada kegiatan di sungai itu apa itu? Mencuci baju. Bukan, itu mencuci ternaknya sapi. Iya. Terus kalau ada kegiatan lain di sungai, saya nggak apa nih. Ya saya ingat cuma ada orang mencuci apa itu ternaknya itu, sama ada yang mencuci baju itu. Terus ada simpan itu juga baru ngapain bisa kegiatan. Nah ternyata saya lihat jarak dari saya berdiri sama itu mungkin nggak sampai kesananya itu ya sekitar 100 meter atau 50 meter. Dekat juga ya Mbak ya? Itu sungai itu patah. Jadi airnya kan besar, sungai Progo namanya. Airnya besar. Itu patah. Jadi pas patah itu, jadi airnya itu masuk ke situ semua patahnya. Jadi yang patah dari yang tadi sambungnya sana itu juga masuk ke sini. Jadi di situ seperti kayak pusaran yang dangkal gitu Mbak. Ya kok sungai ini kok patah kan gitu. Aku dini ya arti, jadi kamu cuma tak kasih berita, makanya kayaknya banyak berdoa, saudara-saudaramu diajak banyak berdoa seperti itu. Ya yang datang itu. Ya, pusaran tadi jadi air laut yang dari sana tadi jatuh di situ juga, tapi masih kalah ini. Jadi ini masih melebar ke sana, melewati semua. Berarti bertabrakan terus malah ada daya yang lebih besar gitu Mbak. Jadi pas disitulah tambah takut. Waduh, ya aku tidak. Ya saya nek di Bali. Saya itu pasti ketakutan karena apa? Kan nggak jauh dari rumah itu. Daerah Progo sama rumah itu kan enggak. Saya itu coba-coba ingin bilangin gitu loh, agar ada bayu, tapi ya takut. Walaupun itu kena apa ya, seperti kena air laut gitu, ya gitu, tapi kayak nggak kena gitu. Masih aman ya, apa ya, badan saya itu sama yang seperti nggak kena gitu. Jadi memang seperti kayak dilihatkan apa ya, gambarnya apa ya, hologram atau apa itu.
Wah, tetap takut itu. Ya kalau tetap takut kayak gitu, terus saya takut kayak bayi. Nah, itu bulan ada. Jadi ceritanya gitu Pak Sabi. Jadi untuk memaknai megatrust ini kan, ya kita ambil positifnya aja. Jadi data-data yang dari BMKG yang nanti bisa terjadi atau tidak, kita itu tetap waspada. Kenyataannya Indonesia ini memang dilalui lempeng-lempeng yang ada di dasar bumi itu nanti yang berkaitan dengan apa tadi, magma gunung berapi Ring of Fire tadi ya Mbak ya. Fire tadi. Terus di Indonesia ini gunung berapinya jumlahnya banyak. Ini makanya kita apa ya, dari sejak mungkin ya sekarang mulai diingatkan dari BMKG, kita ya juga menyongsong bagaimana nanti itu menyikapinya dengan positif aja. Jangan terus ketakutan terus apa dan sebagainya. Mungkin kalau dibilang takut ya semua orang takut. Iya. Tapi kalau dalam istilah apa ya asal itu keagamaan spiritual itu kan, kita kan nggak boleh takut seperti itu. Justru kita akan menambah kedekatan kita kepada Allah dengan berzikir, dengan menambah ibadah kita, dengan banyak sedekah. Nah, mudah-mudahan dengan cara-cara seperti itu nanti bisa mundur atau bisa digagalkan gitu. Atau mungkin bisa tidak terjadi gitu. Tapi kita walaupun sudah siap gitu, insya Allah ya ada keajaiban mujizat dari Allah. Dan itu memang sudah diprediksi. Baik. Mungkin ya adanya megatrust tadi ya Mbak ya, yang memang menjadi suatu apa ya, mungkin yang bisa dibilang netizen sekarang ini ya Mbak, yaitu menjadi ketakutan. Jadi mereka malah lebih ke melebih-lebihkan gitu dan berlebihan menyikapi adanya megatrust itu, seperti yang mulai bersiap-siap tentang dokumen pribadi, kemudian barang berharga, harta dan sebagainya. Padahal kan nanti di waktu terjadinya megatrust itu kan kita tidak sempat ya Mbak berpikiran sejauh itu. Kita akan pasti fokusnya menyelamatkan diri kita dan keluarga kita masing-masing seperti itu. Jadi untuk ya orang-orang terdekat atau masyarakat dan sekitarnya itu untuk menyikapi hal ini, kita tetap ya ingat pesan orang tua leluhur, elingan Mas Podo, eling marang Gusti, Mas Podo karo keadaan ini. Jadi memang apa ya, hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan orang banyak seperti ini, prediksi megatrust ini yang sudah disampaikan oleh BMKG, kita menyikapi dengan logika ini, dengan nalar. Memang mereka menyampaikan sesuai data. Karena sekarang apa-apa bisa dihitung, nggak sendiri. Iya. Misalkan ada orang yang nggak percaya dengan data, nggak mungkin terjadi, Tapi misalkan ada contoh gini lah, perhitungan itu kan sudah ditemukan rumusnya. Kalau misalkan perhitungan itu, sekarang lebaran kemarin bulan apa, tahun berapa? Misalkan sekarang ini tahun 2024 ya. Dalam perhitungan kita bisa melihat tahun 2035 itu kita sudah akan bisa mengetahui lebarannya itu hari apa. Jadi apa, bulan apa, pasangannya apa. Iya. Iya. Itu kan karena data. Itu data. Terus
Terus ada lagi contoh lagi pas lagi di koran, itu di koran atau majalah itu atau di televisi itu bercerita memberitakan seminggu lagi akan terjadi gerhana bulan. Wah, masyarakat bener pora ini, ya kan? Akhirnya kurang dari seminggu, kurang sehari itu banyak masyarakat yang ada yang percaya, ada yang tidak ingin membuktikan. Ada yang berbondong-bondong pakai teleskop, terus ada yang pokoknya macam-macam ingin membuktikan. Ternyata terbukti benar ada gerhana bulan. Waktu melihat ya wah udah bangun gitu kan. Terus ada lagi berita akan ada gerhana matahari total di hari ini jam sekian. Masyarakat diimbau jangan ini melihat matahari dan sebagainya. Ternyata berita itu benar. Itu kan dari ahli-ahli data BMKG itu kan mengeluarkan apa itu berita seperti itu kan tidak sembarangan. Mereka sudah ada perhitungan, iya ada perhitungan. Nah ini terus ada ini yang berita yang bikin gempa ini megatrust ini juga sesuai perhitungan data, gitu. Iya. Nah kita yang menyikapi ya, wah tenang. Iya akhirnya karena ini mencakup bencana yang sangat besar, kita hanya berdoa semoga ini tidak terjadi. Betul. Tapi kita tetap waspada gitu. Ya ini tidak terjadi. Ya Allah jauhkan kami dari bencana. Nah, seperti itu. Jadi kita menyikapinya ya dengan tadi yang bersih apa, terus apa ini ya kita sambut dengan apa ini dengan ikhlas pasrah berita-berita dari BMKG ini karena dari mereka itu bicaranya nggak tahu berbicara tentang data. Ya. Cuman yang membuat tidak pasti adalah mereka dari BMKG sendiri kan bilangnya tinggal menunggu waktu itu ya Mbak. Jadi mungkin kita juga bertanya-tanya itu yang membuat berlebihan masyarakat Indonesia sekarang ini gitu Mbak. Dan apalagi belum lama kemarin ya Mbak ya, tanggal 26 Agustus kalau nggak salah di Gunung Kidul itu baru saja terjadi gempa 5,8. Kita juga merasakan itu. Mbak Gunung juga merasakan. Dan katanya itu termasuk megatrust juga. Ya betul. Apakah ini peringatan atau bukan? Kita nggak tahu ya. Walau alam. Ya semoga megatrust yang dibicarakan mencapai 9 skala Richter itu. Betul. Itu diganti yang kemarin aja itu jadi cuma kecil, jadi nggak jadi yang besar itu. Betul. Semoga saja begitu. Semoga saja ya Mbak ya. Mungkin logis tidak sih Mbak kalau misalkan gempa megatrust itu ada, tapi itu skalanya yang kecil, tapi secara sering gitu loh Mbak. Jadi akan meminimalisir skala Richter yang besar itu tuh logis ya Mbak untuk mengurangi dampak yang lebih besar lagi. Jadi kayak lebih kecil magnitudenya tapi itu sering gitu. Jadi kalau kita berharap itu semua harapan yang baik-baik, kita berharap itu jangan terjadi. Tapi karena ini ya, lempeng itu kan ada pergerakan dan apa karena rotasi bumi, terus adanya apa pergeseran ini lambat laun ya akan apa ya bentur gitu. Jadi benturannya itu kan harapan kita itu kan cuma lembut gitu ya. Iya. Tapi kan nggak tahu nanti itu nanti tumburannya itu akan ngegel gitu hingga terjadi sampai patah atau sampai tumburan yang gimana kita nggak tahu prediksinya seperti itu ya. Dampaknya juga kan seperti apa ya Mbak ya. Yang jelas kalau dari pengalaman yang sebelumnya untuk megatrust ini memang bencana yang sangat luar biasa dari
gempa tektonik ya, gempa tektonik yang akan ini membuat bumi ini bisa berubah bentuk. Ceritanya begitu Mas Abi. Jadi bentuknya itu misalkan ini menurut teori ya, teori bumi itu bahwa dulu kan bumi itu kan satu terus adanya bencana mungkin megatrust akhirnya bumi itu kan patah itu sekarang jadi jumlahnya jadi beberapa, ada benua Asia, benua Australia, benua Amerika, benua Afrika, benua dari semua benua. Ya. Jadi dulu kan bumi itu satu. Karena ada bencana mungkin ya salah satunya negara atas ini, ya yang besar-besar ini akhirnya bumi itu kan bengkak, terjadi negara ini, terus dibatasi sama laut, ya diisi air, terus terjadi gempa lagi juga, patah lagi jadi benua Australia, ada gempa yang hebat lagi mungkin ya, terus terjadi patah lagi di bumi jadi benua Asia, Afrika. Mungkin istilahnya adalah bumi itu ada masanya meregenerasi gitu ya Mbak ya, berputar rasanya gitu mungkin. Ya. Mbak. Ya pokoknya intinya dulu bumi itu satu dan ciptaan awal itu bumi itu satu. Jadi nggak ada apa ya, benua ini nggak ada. Jadi satu kita tahu. Tapi yang karena ada bencana seperti itu ya, jadi satunya menjadi beberapa bagian, yaitu dari bagian-bagian itu jadi beberapa benua. Itu Kak Satu. Oke, baik. Ya, jadi begitu konco kita Pasien Simba untuk refleksi diri masing-masing ya Mbak ya terkait bencana megatrust. Apa itu megatrust dan bagaimana kita menghadapi megatrust, dan juga tadi Mbak Gunung juga sudah sempat menceritakan bagaimana sih pengalaman Mbak Gunung bertemu dengan ya mungkin eyang leluhur ya Mbak. Ya, mungkin jadi leluhur itu. Yang telah memberikan gambaran yang mungkin di masa depan nanti. Kita boleh percaya, boleh tidak percaya, itu pokoknya kembali lagi ke diri kita masing-masing ya Mbak ya. Yang penting kita saling berpasrah diri. Kita juga harus bersiap siaga, dan juga ya apapun yang terjadi pokoknya ya itu memang kehendak Tuhan ya Mbak ya. Ya begitu dulu untuk episode kali ini. Mungkin kita nanti akan bertemu di episode selanjutnya bersama Mbak Gunung juga tentunya Mbak. Terima kasih sebelumnya Mbak, dan saya Salsabila Putri dan Mbak Gunung pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa lagi.